Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Dalam Islam, Tanakh dipahami sebagai bagian dari kitab suci yang diturunkan kepada Bani Israel melalui para nabi mereka. Tanakh, juga dikenal sebagai Alkitab Ibrani, adalah kumpulan kitab yang menjadi dasar agama Yahudi. Tanakh terdiri dari 3 bagian utama: Torah, Taurat, Nevi'im, kitab nabi-nabi, dan Ketuvim, kitab tulis-tulisan. Namun, dalam perspektif Islam, Tanakh tidak dipahami secara persis sama dengan apa yang diterima dalam Yudaisme, karena Islam memiliki pandangan yang berbeda tentang wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan para nabi lainnya. Berikut ini adalah tinjauan mengenai sejarah kitab Tanakh dalam perspektif Islam, serta perbedaan utama dalam pandangan Islam tentang kitab ini. 1. Tanakh dalam pandangan Islam. Dalam Islam, kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi Bani Israel diakui sebagai wahyu ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut beberapa kitab ini secara langsung dalam Al-Quran, di antaranya Taurat. Taurat adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Dalam Islam, Taurat dianggap sebagai kitab hukum yang penuh dengan perintah dan larangan yang diberikan kepada umat Nabi Musa. Namun, Islam percaya bahwa Taurat yang asli telah mengalami perubahan dan penyelewengan, tahrif, oleh sebagian Bani Israel setelah Musa. Zabur. Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Dalam Al-Quran, Zabur disebut sebagai salah satu kitab suci, meskipun tidak banyak rincian tentang isinya. Zabur diyakini lebih berisi pujian, doa, dan hikmah ketimbang perintah hukum seperti Taurat. Injil. Meskipun Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, ia juga menjadi bagian dari konteks Tanakh, karena Isa diakui sebagai penerus dari tradisi nabi-nabi Bani Israel. Namun, Injil sendiri bukanlah bagian dari Tanakh secara resmi dalam tradisi Yahudi. 2. Pengakuan terhadap para nabi dan kitabnya. Islam mengakui nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel yang juga disebut dalam Tanakh seperti Nabi Musa. Dalam Islam, Musa adalah seorang nabi besar yang menerima wahyu dalam bentuk Taurat. Al-Quran mengakui banyak kisah Musa yang juga disebut dalam Tanakh, seperti keluarnya Bani Israel dari Mesir, pertemuannya dengan Fir'aun, dan pengembaraan Bani Israel di gurun. Nabi Daud. Daud dikenal sebagai raja dan nabi dalam tradisi Yahudi dan Islam. Dalam Tanakh, ia adalah tokoh utama dalam kitab Samuel dan Raja-Raja, serta dipercaya sebagai penulis Mazmur, Psalms. Dalam Islam, Daud dikenal karena kitab Zabur yang diberikan kepadanya. Nabi Sulaiman. Sulaiman juga dikenal sebagai raja dan nabi, seperti yang tercatat dalam kitab Raja-Raja dalam Tanakh. Dalam Islam, Sulaiman dianggap sebagai nabi yang diberikan kekuasaan luar biasa, termasuk kemampuan berbicara dengan hewan dan mengendalikan angin. Islam mengakui keberadaan para nabi ini dan kisah-kisah mereka, tetapi juga menekankan bahwa wahyu yang diturunkan kepada mereka telah berubah atau terdistorsi oleh tangan manusia seiring waktu. Konsep tahrif, penyelewengan, dalam Islam. Pandangan utama Islam tentang Tanakh dan kitab-kitab Yahudi lainnya adalah konsep tahrif atau penyelewengan wahyu. Menurut ajaran Islam, kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi Bani Israel, seperti Taurat dan Zabur, adalah asli dari Allah, tetapi seiring waktu, sebagian orang Yahudi telah mengubah, menambah, atau mengurangi isinya sehingga tidak lagi sepenuhnya murni. Al-Quran menyebutkan bahwa beberapa ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, telah menyelewengkan kitab mereka. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya, ini dari Allah, dengan maksud, untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 79.
Ayat ini mencerminkan pandangan bahwa beberapa bagian dari Taurat dan kitab-kitab lainnya dalam Tanakh telah diubah dari bentuk aslinya. 4. Perbedaan ajaran dan narasi. Beberapa kisah dalam Tanakh yang juga ada dalam Islam seringkali memiliki perbedaan yang signifikan. Sebagai contoh, kisah Nabi Nuh. Dalam Tanakh, kisah Nuh termasuk dalam kitab Kejadian, Genesis, dan menggambarkan perintah Tuhan kepada Nuh untuk membangun bahtera sebelum air bah besar. Dalam Al-Quran, kisah ini juga disebutkan, namun dengan beberapa perbedaan dalam hal detail dan pesan moralnya. Al-Quran menekankan aspek peringatan Nuh kepada umatnya yang tidak taat. Kisah Nabi Ibrahim. Dalam Tanakh, Ibrahim dianggap sebagai patriark Yahudi yang penting, terutama melalui keturunannya, Ishak dan Yakub. Dalam Islam, Ibrahim juga dianggap sebagai bapak dari monoteisme, namun Islam menekankan keturunan dari Ismail, yang dipercaya sebagai nenek moyang bangsa Arab dan leluhur Nabi Muhammad SAW. Perjanjian Tuhan dengan Bani Israel. Tanakh menggambarkan perjanjian Tuhan dengan Bani Israel melalui Musa dan memberikan Taurat kepada mereka. Dalam Islam, Bani Israel diakui sebagai umat yang pernah menerima wahyu ilahi, tetapi mereka dianggap telah melanggar perjanjian tersebut, sehingga Allah mengirimkan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk satu bangsa tertentu. Kelima, Tanakh sebagai kitab yang terdistorsi dalam Islam. Meskipun Islam mengakui bahwa wahyu asli dalam Tanakh berasal dari Allah, Islam tidak menganggap Tanakh dalam bentuknya yang sekarang sebagai sumber hukum atau ajaran yang sahih. Al-Quran adalah kitab terakhir yang dianggap sebagai penyempurna dan pengganti dari kitab-kitab sebelumnya yang telah mengalami penyelewengan. Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul terakhir yang membawa wahyu yang meluruskan ajaran-ajaran yang telah diselewengkan oleh umat sebelumnya. Oleh karena itu, umat Islam tidak berpedoman pada Tanakh, tetapi pada Al-Quran, yang diyakini sebagai wahyu yang tidak berubah dan akan terus relevan hingga akhir zaman. 6. Pengaruh Tanakh dalam Islam. Meskipun Islam tidak mengakui keseluruhan Tanakh dalam bentuknya yang sekarang, beberapa ajaran moral dan hukum yang terkandung dalam kitab-kitab sebelumnya tetap dihormati jika sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Islam melihat bahwa wahyu-wahyu Allah kepada para nabi terdahulu merupakan bagian dari rangkaian ajaran Tauhid yang bermuara pada ajaran Islam sebagai agama terakhir. Al-Quran juga menunjukkan bahwa beberapa kisah para nabi dalam Tanakh telah diubah atau diceritakan dengan cara yang berbeda dari kebenaran. Dalam Tanakh, ada beberapa kisah para nabi yang dipandang kurang tepat dari sudut pandang Islam. Kisah Nabi Daud. Dalam Tanakh, Nabi Daud diceritakan melakukan dosa besar, termasuk perbuatan zina dengan Batsheba dan pembunuhan suaminya, Uria. Namun dalam Islam, Nabi Daud adalah sosok yang suci dan tidak mungkin melakukan dosa besar seperti itu. Al-Quran menggambarkan Daud sebagai nabi yang setia dan dihormati. Kisah Nabi Sulaiman. Dalam Tanakh, Nabi Sulaiman diceritakan murtad pada akhir hidupnya karena pengaruh istri-istrinya yang kafir, yang membuatnya menyembah berhala. Namun, dalam Al-Quran, Nabi Sulaiman digambarkan sebagai nabi yang setia kepada Allah sepanjang hidupnya. Penyelewengan cerita tentang Sulaiman ini dianggap sebagai salah satu bentuk distorsi dalam Tanakh. Islam memberikan beberapa alasan mengapa kitab-kitab dalam Tanakh mengalami penyelewengan. Kepentingan duniawi. Sebagian ulama Yahudi diyakini mengubah atau menambah isi kitab suci mereka untuk memperoleh keuntungan duniawi, seperti kekuasaan, kekayaan, atau pengaruh. Hal ini juga terkait dengan peringatan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan mengklaim bahwa itu dari Allah. Perlindungan identitas nasional. Dalam konteks sejarah, setelah kehancuran Bait Suci dan pengasingan, diaspora, Yahudi, ada upaya untuk melestarikan identitas Yahudi dengan cara menambahkan atau mengubah teks kitab suci agar lebih relevan dengan kondisi mereka yang tersebar di berbagai wilayah. Pengaruh budaya dan keyakinan lokal. Beberapa perubahan dalam Tanakh mungkin juga terjadi karena pengaruh budaya asing yang diadopsi oleh masyarakat Yahudi, terutama selama masa pembuangan mereka di Babilonia dan setelahnya. Dalam pandangan Islam, Al-Quran adalah wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan penyempurna serta pelurus dari kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran diturunkan sebagai kitab yang murni, tidak mengalami penyelewengan,
dan akan terus dijaga keasliannya hingga hari kiamat. Islam menganggap Al-Quran sebagai otoritas tertinggi dalam menilai ajaran-ajaran agama sebelumnya, termasuk Taurat dan Injil. Karena itu, ketika terdapat perbedaan antara Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, umat Islam mengutamakan Al-Quran sebagai sumber kebenaran yang hakiki. Dalam sudut pandang Islam, Tanakh sebagai kitab yang diwariskan dalam tradisi Yahudi diakui pernah berasal dari wahyu Allah, namun sebagian besar isinya telah mengalami penyelewengan atau tahrif. Penyelewengan ini mencakup perubahan teks dan interpretasi ajaran asli yang diturunkan kepada para nabi Bani Israel. Karena itu, Islam tidak menjadikan Tanakh sebagai pedoman, melainkan menganggap Al-Quran sebagai kitab terakhir yang murni dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya.